Pagi itu, seperti biasa, aku terbangun oleh suara alarm yang berdering-nyaring di samping tempat tidur. Jam menunjukkan pukul 5.30, dan sinar matahari baru saja menyelinap melalui celah-celah tirai kamar. Aku menggosok mata, mencoba mengusir kantuk yang masih menempel seperti kabut pagi. Di sampingku, Rangga masih mendengkur pelan. Tubuhnya terbungkus selimut dengan posisi yang sama seperti semalam. Aku menatapnya sekilas, merasakan sedikit iritasi yang kini sudah jadi bagian dari rutinitasku. "Bangun, Mas," kataku sambil menggoyang bahunya pelan. Dia hanya menggumam, memutar tubuh, dan kembali tidur. Aku menghela napas panjang. Tidak ada waktu untuk membujuknya. Bima, anak kami yang berusia 4 tahun, pasti sudah bangun dan menunggu sarapan. Aku bergegas ke dapur. Tempat aroma kopi yang kuseduh malam sebelumnya masih samar-samar tercium. Dapur kecil kami penuh dengan tumpukan piring yang seharusnya sudah dicuci semalam. Tapi Rangga, seperti biasa, lupa. Aku mengikat rambutku, memasang celemek, dan mulai menyiapkan sarapan sederhana untuk Bima. Roti panggang dengan selai kacang dan segelas susu coklat yang menjadi favoritnya. Sementara itu, pikiranku sudah melayang ke daftar tugas hari ini. Kafe kecilku, Larasati Cafe, sedang ramai karena musim libur akhir pekan. Ada pesanan kue ulang tahun yang harus kuantar sendiri sore ini, ditambah wawancara dengan calon karyawan baru. Aku mencintai pekerjaanku, tapi kadang aku bertanya-tanya, kapan terakhir kali aku bisa duduk dan menikmati secangkir kopi tanpa memikirkan 1000 hal sekaligus? "Laras, Bima mana?" Suara Rangga tiba-tiba mengagetkanku. Dia berdiri di ambang pintu dapur, masih mengenakan kaos lusuh dan celana pendek, rambutnya acak-acakan. Aku menoleh, menahan dorongan untuk mengeluh. "Di kamar, Mas. Bangunin dong. Aku mau ke pasar sebentar sebelum ke kafe." Rangga mengangguk, tapi matanya sudah tertuju pada ponsel di tangannya. Aku tahu dia tidak akan bergerak sampai aku mengulangi permintaanku 3 kali. Ini bukan hal baru. Sejak kami menikah 5 tahun lalu, Rangga selalu punya alasan untuk menghindari tanggung jawab. Dulu, aku menganggapnya sebagai sifat santai, yang charming. Sekarang, aku hanya merasa seperti ibu tunggal yang kebetulan punya suami. Setelah memastikan Bima sudah sarapan dan berpakaian, aku membawanya ke rumah ibu tetangga sebelah untuk dititipkan sebentar. "Ma, nanti Papa jemput Bima ya?" tanya Bima dengan mata polosnya. Aku tersenyum, meski hatiku sedikit riris. "Iya, sayang. Papa pasti jemput." Aku berharap Rangga benar-benar melakukannya kali ini. Terlalu sering dia terlambat atau lupa, dan aku harus buru-buru menjemput Bima dari kafe di sela-sela shift sibuk. Di kafe, suasana sudah ramai sejak pintu dibuka pukul 8. Aroma kopi yang baru diseduh bercampur dengan wangi kue-kue yang baru keluar dari oven. Aku tersenyum pada pelanggan tetap, menyapa barista, dan memeriksa stok bahan di dapur belakang. Di tengah kesibukan, aku menyempatkan diri memeriksa ponsel. Ada pesan dari Rangga. "Aku ke rumah temen bentar, ya. Bima udah aku jemput." Aku menghela napas lega, tapi ada sesuatu yang mengganjal. "Temen, yang mana lagi?" Belakangan, Rangga sering keluar dengan alasan bertemu teman, tapi dia jarang cerita detail. Aku mencoba mengabaikan perasaan itu, tapi seperti benih kecil, kecurigaan mulai bertunas di pikiranku. Sore itu, setelah wawancara dengan calon karyawan baru, aku bertemu Vina, seorang gadis berusia 25 tahun dengan senyum cerah dan sikap yang penuh percaya diri. Dia baru bekerja di kafe selama 2 minggu. Tapi pelanggan sudah menyukainya karena keramahannya. Aku memuji kinerjanya, dan dia tersenyum lebar. "Makasih, Bu Laras. Aku seneng banget bisa kerja di sini," katanya. Ada sesuatu di nada suaranya yang terasa, terlalu manis, tapi aku mengangguk dan kembali fokus pada pekerjaan. Malam harinya, setelah kafe tutup, aku pulang dengan tubuh yang terasa seperti habis dipukuli. Bima sudah tidur di kamarnya, dan Rangga sedang asyik menonton televisi. "Mas, tadi Bima dijemput jam berapa?" tanyaku, berusaha terdengar santai. Rangga menoleh,
Matanya masih tertuju pada layar. Tadi siang, kok? Kayaknya jam 1. Aku mengangguk, tapi pikiranku kembali ke pesan yang kulihat sekilas di ponselnya tadi pagi, saat dia lupa mengunci layar. Pesan dari Vina. Makasih ya, Mas, tadi seru banget. Aku tidak bertanya apa-apa saat itu, tapi kata-kata itu terus berputar di kepalaku. Vina? Vina yang mana? Karyawanku? Aku duduk di sofa, menatap Rangga yang kini tertawa karena acara komedi di televisi. Mas, Vina yang kerja di kafe. Kamu kenal dekat ya? Tanyaku, berusaha terdengar biasa saja. Rangga menoleh. Alisnya sedikit terangkat. Oh, Vina? Iya, kan dia pernah cerita soal kafe. Aku cuma ngobrol biasa aja. Jawabannya terdengar masuk akal, tapi ada nada tergesa di suaranya yang membuatku curiga. Aku tersenyum kecil, mencoba menutupi perasaan tidak nyaman yang mulai menggerogoti. Sebelum tidur, aku memeriksa ponselku lagi. Ada foto yang dikirim ibu tetangga. Bima sedang bermain di halaman sore tadi, dengan keterangan. Tadi Rangga jemput Bima jam 4, ya. Aku membeku. Jam 4. Bukankah Rangga bilang dia menjemput Bima jam 1? Aku menatap layar ponsel. Jantungku berdetak lebih kencang. Ada sesuatu yang tidak beres. Aku tidak tahu apa, tapi aku akan mencari tahu. Aku bukan tipe wanita yang suka berdrama, tapi jika Rangga menyembunyikan sesuatu, aku tidak akan tinggal diam. Malam itu, aku tidur dengan pikiran yang kacau. Gambar Vina dengan senyum manisnya, pesan di ponsel Rangga, dan kebohongan kecil tentang waktu menjemput Bima bercampur menjadi pusaran yang membuatku sulit memejamkan mata. Aku mencintai keluargaku, tapi aku juga tahu bahwa sesuatu sedang berubah. Dan aku, Laras, tidak akan membiarkan hidupku hancur begitu saja. Pagi di kafe selalu menjadi pelarian bagiku. Aroma kopi yang baru diseduh, suara mesin espresso yang mendesis pelan, dan senyum pelanggan yang memesan latte favorit mereka. Semua itu seperti pelukan hangat di tengah kekacauan hidupku. Tapi pagi ini, saat aku berdiri di belakang kasir memeriksa laporan penjualan kemarin, pikiranku tidak sepenuhnya ada di sini. Pesan dari Vina di ponsel Rangga terus menghantuiku seperti bayangan yang tak mau pergi. Makasih ya, Mas. Tadi seru banget. Apa yang seru? Kapan? Dan kenapa Rangga tidak pernah cerita soal ini? Aku menggenggam cangkir kopi yang sudah dingin, menatap barista yang sibuk menyiapkan pesanan. Vina ada di sana, di sudut ruangan, sedang mengelap meja dengan gerakan yang terlalu ceria untuk jam 8 pagi. Rambutnya yang dikuncir tinggi bergoyang setiap kali dia bergerak, dan senyumnya seolah menyapa setiap pelanggan dengan pesona yang sulit diabaikan. Aku tidak pernah punya masalah dengan Vina sebelumnya. Dia cekatan, ramah, dan pelanggan menyukainya. Tapi sekarang, setiap kali dia tersenyum, aku merasa ada sesuatu yang disembunyikan di balik wajah polos itu. Laras, stok kopi Robusta tinggal sedikit. Mau aku pesan sekarang? Tanya Vina, tiba-tiba muncul di sampingku. Aku tersentak, hampir menumpahkan kopi di tanganku. Oh, iya, pesan saja. Kirim ke supplier biasa. Jawabku, berusaha terdengar normal. Vina mengangguk, tapi matanya seolah menatapku lebih lama dari biasanya. Atau itu hanya perasaanku? Aku menggeleng pelan, mencoba menyingkirkan pikiran buruk itu. Aku bukan tipe wanita yang mudah cemburu atau paranoid. Tapi kebohongan kecil Rangga kemarin tentang waktu menjemput Bima membuatku sulit percaya bahwa semua ini hanya kebetulan. Siang itu, kafe sedikit lebih sepi, memberiku waktu untuk bernapas. Aku duduk di meja kecil di sudut, memeriksa daftar tugas di ponsel. Tiba-tiba, pintu kafe berbunyi, dan Rangga masuk dengan langkah santai, mengenakan kaos biru favoritnya dan celana jeans yang sedikit lusuh. "Hai, sayang," sapanya, tersenyum lebar sambil melambai padaku. Aku tersenyum balik, tapi hatiku berdegup kencang. Apa dia kesini cuma untuk menemui aku? Atau? Kok mampir? Bima mana? Tanyaku, berusaha terdengar santai. Rangga menggaruk tengkuknya, kebiasaan yang selalu dia lakukan saat gugup.
Bima sama ibu di rumah. Aku cuma mau ngopi bentar. Kebetulan lewat. Dia berjalan menuju kasir, dan aku memperhatikan gerakannya. Vina, yang sedang meracik minuman, langsung menoleh saat mendengar suara Rangga. Mas Rangga, lama nggak kesini? Katanya dengan nada yang terlalu akrab untuk seorang karyawan yang berbicara pada suami bosnya. Aku merasakan sesuatu yang panas di dadaku, seperti bara yang perlahan menyala. Vina, apa kabar? Kopi biasa, ya, jawab Rangga, tersenyum lebar. Aku mencoba fokus pada ponselku, tapi telingaku menangkap setiap kata. Vina tertawa kecil, mengatakan sesuatu tentang kopi spesial yang dia racik khusus untuk Rangga. Aku menoleh, dan mataku menangkap sesuatu yang membuat jantungku seperti berhenti sejenak. Di pergelangan tangan Vina, ada gelang perak dengan liontin kecil berbentuk bintang. Gelang yang sama persis dengan yang kuberikan pada Rangga sebagai hadiah ulang tahun 2 tahun lalu. Aku ingat betul bagaimana aku memilih gelang itu di toko perhiasan, membayangkan senyum Rangga saat menerimanya. Tapi sekarang, gelang itu ada di tangan Vina. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Mungkin itu kebetulan. Mungkin Vina punya gelang yang mirip. Tapi saat Vina menyerahkan kopi pada Rangga, jari-jari mereka bersentuhan lebih lama dari yang seharusnya, dan tawa kecil mereka terdengar seperti kode rahasia yang tidak dimaksudkan untukku. Aku bangkit dari kursi, berjalan ke kasir dengan langkah yang kuharap terlihat biasa. Vina, tolong cek stok kue di dapur, ya, kataku. Suaraku sedikit lebih tegas dari yang kuinginkan. Vina mengangguk cepat dan bergegas ke belakang, sementara Rangga menoleh padaku dengan alis terangkat. Kenapa, sayang? Lagi stres? Tanyanya. Nada santainya terdengar seperti ejekan di telingaku. Bukan apa-apa, Mas. Cuma sibuk, jawabku, memaksakan senyum. Rangga mengangguk, menyesap kopinya, lalu berkata dia harus pergi karena ada urusan. Aku tidak bertanya apa urusannya. Aku sudah terlalu lelah untuk memulai pertengkaran di depan pelanggan. Tapi saat dia keluar dari kafe, aku memperhatikan langkahnya yang terlalu ringan, seolah dia baru saja memenangkan sesuatu. Malam itu, setelah Bima tertidur, aku duduk di ruang tamu dengan secangkir teh chamomile yang seharusnya menenangkanku. Tapi pikiranku terus kembali ke gelang itu, ketawa Vina, ke kebohongan Rangga tentang waktu menjemput Bima. Aku membuka ponselku, membaca ulang pesan dari ibu tetangga. Tadi Rangga jemput Bima jam 4, ya. Aku mencoba menghitung mundur. Jika Rangga menjemput Bima jam 4, lalu kemana dia dari jam 1 sampai 4? Dan kenapa dia berbohong? Aku menatap ponsel Rangga yang tergeletak di meja samping sofa. Dia lupa membawanya ke kamar. Seperti biasa. Jantungku berdebar saat aku mengambil ponsel itu. Jari-jariku ragu-ragu di atas layar. Aku bukan tipe yang suka mengintip privasi orang lain. Tapi sesuatu di dalam diriku berteriak bahwa aku harus tahu. Aku memasukkan kata sandi, ulang tahun Bima, yang untungnya belum diganti. Aku membuka aplikasi pesan. Dan di sana, di urutan teratas, ada nama Vina. Pesan terbarunya dikirim tadi sore. Makasih udah nemenin, Mas. Besok lagi ya. Di bawahnya, ada emotikon hati. Aku merasa seperti terkena pukulan di perut. Tanganku gemetar saat aku menggulir pesan-pesan sebelumnya. Sebagian besar singkat, tapi penuh dengan nada akrab yang tidak seharusnya ada antara suamiku dan karyawanku. Nanti aku ke kafe lagi. Ya, Vin. Tulis Rangga di salah satu pesan. Jangan bilang Laras. Dia suka lebay. Aku membaca kalimat itu berulang-ulang. Setiap kata seperti pisau yang menikam. Lebay. Aku yang bekerja sampai larut malam. Yang mengurus Bima sendirian. Yang menjaga rumah tangga ini tetap utuh. Disebut lebay? Aku meletakkan ponsel itu kembali. Tanganku dingin. Aku tidak tahu apa yang harus kulakukan selanjutnya. Tapi satu hal pasti. Aku tidak akan tinggal diam. Aku, Laras, bukan wanita yang mudah menyerah. Jika Rangga dan Vina berpikir mereka bisa mempermainkanku, mereka salah besar. Benih kecurigaan yang tadinya kecil kini mulai tumbuh. Dan aku tahu,
Ini baru permulaan. Hari itu dimulai seperti biasa, tapi ada sesuatu yang berbeda di udara, seperti bau badai yang mendekat, meski langit di luar jendela masih cerah. Aku terbangun dengan perasaan berat di dada. Sisa-sisa kecurigaan dari malam sebelumnya masih bergelayut di pikiranku. Pesan Vina di ponsel Rangga, gelang perak di pergelangannya, dan kebohongan kecil tentang waktu menjemput Bima. Semuanya seperti potongan puzzle yang belum sepenuhnya kususun. Aku ingin percaya bahwa aku salah, bahwa ini semua hanya paranoia seorang istri yang kelelahan. Tapi naluriku berbisik sebaliknya, dan aku tahu aku harus mencari jawaban. Pagi itu, aku bergerak seperti robot, menyiapkan sarapan untuk Bima, mengantarnya ke tetangga sebelah karena Rangga, seperti biasa, masih terlelap. Papa kok nggak bangun? Tanya Bima dengan mata polosnya, memegang tanganku erat. Aku tersenyum, menahan sesak di dadaku. Papa capek. Sayang. Nanti mama yang jemput ya. Jawabku, mencium keningnya. Aku tidak ingin Bima merasakan kegelisahan yang kini menggerogoti hatiku. Dia terlalu kecil untuk memahami bahwa dunia orang dewasa bisa begitu rumit dan kejam. Di kafe, aku berusaha menjalani hari seperti biasa. Menyapa pelanggan, memeriksa pesanan, dan mengawasi Vina dari kejauhan. Dia tampak seperti biasa, ceria, ramah, dan sedikit terlalu genit dengan pelanggan pria. Tapi setiap kali dia melempar senyum atau menyapa seseorang dengan nada manis, aku merasa seperti sedang menonton pertunjukan yang dirancang untuk menipu. Aku mencoba fokus pada pekerjaan, tapi pikiranku terus kembali ke ponsel Rangga. Aku harus tahu lebih banyak. Aku harus yakin. Kesempatan itu datang siang itu, saat aku mendapat telepon dari tempat penitipan anak yang biasa kugunakan untuk Bima saat aku terlalu sibuk. Bu Laras, maaf mengganggu, tapi Bima kok sering dititipkan akhir-akhir ini, ya? Apa Bapak Rangga sibuk? Kata Bu Yanti, pengelola penitipan, dengan nada penuh perhatian. Aku mengerutkan kening. Jantungku berdegup kencang. Sering? Maksudnya, Bu? Tanyaku, berusaha menjaga suara tetap stabil. Bu Yanti menjelaskan bahwa Rangga telah menitipkan Bima hampir setiap hari dalam 2 minggu terakhir, selalu dengan alasan, ada urusan mendadak. Aku merasa darahku mendidih. Rangga seharusnya mengasuh Bima di rumah saat aku bekerja. Apa yang dia lakukan sampai harus menitipkan anak kami? Aku menutup telepon dengan tangan gemetar. Pikiranku berputar-putar. Aku tidak bisa menunggu lagi. Aku harus tahu apa yang disembunyikan Rangga. Malam itu, setelah Bima tertidur dan Rangga pergi, bertemu teman, lagi, aku mengambil keputusan yang selama ini kuhindari. Aku menghubungi Sita, temanku yang bekerja sebagai analis data dan sedikit terobsesi dengan teknologi. Sit, aku butuh bantuan, kataku melalui telepon. Suaraku hampir berbisik. Sita, dengan nada khawatir, langsung setuju untuk membantu. Aku memintanya mengajari cara memasang aplikasi pelacak lokasi di ponsel Rangga tanpa sepengetahuannya. Aku tahu ini bukan keputusan yang membanggakan, tapi aku tidak punya pilihan lain. Aku harus melindungi keluargaku dan diriku sendiri. Prosesnya lebih mudah dari yang kubayangkan. Saat Rangga tertidur, aku mengambil ponselnya, memasang aplikasi itu, dan menghapus jejaknya dari riwayat unduhan. Aku merasa seperti penutup tabir rahasia mulai terbuka, tapi juga takut dengan apa yang akan kutemukan. Keesokan harinya, aku memantau lokasi Rangga dari ponselku saat aku bekerja di kafe. Pagi itu, dia seharusnya di rumah bersama Bima. Tapi aplikasi menunjukkan dia berada di sebuah hotel di pinggir kota, jauh dari rumah kami. Aku menatap layar ponsel. Napasku tersengal. Hotel? Untuk apa? Aku mencoba mencari alasan logis. Mungkin dia bertemu klien. Mungkin ada urusan keluarga. Tapi hati kecilku tahu itu semua omong kosong. Malam itu, saat Rangga pulang dengan wajah santai seperti tidak terjadi apa-apa, aku hampir kehilangan kendali. Mas, tadi siang kemana? Tanyaku, berusaha terdengar biasa sambil mengupas apel untuk Bima. Rangga mengangkat bahu. Matanya tertuju pada televisi. Ke rumah teman. Kok? Biasa. Aku mengangguk.
menahan dorongan untuk berteriak. Aku tahu dia berbohong. Tapi aku tidak ingin konfrontasi sekarang. Aku ingin bukti yang tak terbantahkan. Bukti itu datang beberapa hari kemudian. Seperti petir di siang bolong. Rangga lupa mengunci ponselnya lagi. Dan saat aku membukanya dengan tangan gemetar, aku menemukan folder foto yang tidak terkunci. Di sana, tersimpan beberapa foto yang membuat dunia seolah berhenti berputar. Foto pertama menunjukkan Rangga dan Vina di pantai, tertawa sambil berpelukan di bawah sinar matahari. Vina mengenakan bikini merah, dan Rangga memandangnya dengan cara yang tidak pernah dia tunjukkan padaku dalam beberapa tahun terakhir. Foto kedua lebih menyakitkan. Mereka berciuman di tepi kolam renang, dengan latar belakang hotel mewah yang sama yang ditunjukkan aplikasi pelacak. Aku merasa seperti tercekik. Air mata mengalir tanpa kusadari, tapi kemarahan yang membakar di dadaku jauh lebih kuat. Aku menutup ponsel itu. Tanganku dingin. Bima sedang bermain di ruang tamu, menyanyikan lagu anak-anak dengan suara kecilnya yang ceria. Aku menatapnya, dan hatiku hancur memikirkan bagaimana Rangga bisa begitu tega. Dia tidak hanya mengkhianatiku, tapi juga Bima. Menitipkan anak kami ke penitipan hanya agar dia bisa berlibur dengan Vina? Aku tidak bisa memaafkan itu. Tidak akan. Aku menghapus air mataku, mengambil napas dalam-dalam. Aku tidak akan menangis di depan Rangga. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur. Malam itu, saat dia pulang dengan senyum palsu dan cerita tentang hari yang melelahkan, aku hanya tersenyum tipis dan mengangguk. Di dalam kepalaku, sebuah rencana mulai terbentuk. Aku bukan wanita yang suka balas dendam, tapi aku juga bukan wanita yang bisa dipermainkan. Jika Rangga dan Vina berpikir mereka bisa lolos begitu saja, mereka akan segera tahu bahwa mereka salah besar. Malam itu, rumah terasa lebih sunyi dari biasanya, meski suara televisi di ruang tamu masih menggema samar. Bima sudah tertidur di kamarnya. Boneka beruang kesayangannya dipeluk erat di dadanya. Aku duduk di meja makan, menatap cangkir teh yang sudah dingin di tanganku. Cahaya lampu dapur yang temaram seolah mencerminkan suasana hatiku. Redup, tapi ada bara kecil yang mulai menyala di dalam diriku. Foto-foto Rangga dan Vina di pantai, ciuman mereka di tepi kolam, dan kebohongan tentang Bima yang dititipkan ke penitipan anak terus berputar di kepalaku seperti film yang tak bisa kuhentikan. Aku merasa dikhianati, dipermalukan, tapi di atas semua itu, aku marah. Marah pada Rangga karena tega mengkhianati keluarga kami. Marah pada Vina karena berani mempermainkan kepercayaanku sebagai bosnya. Dan marah pada diriku sendiri karena terlalu lama membiarkan ini terjadi. Aku bukan tipe wanita yang suka membuat drama. Konfrontasi langsung, berteriak, atau melempar barang bukan gayaku. Tapi malam ini, aku tahu aku tidak bisa tinggal diam. Aku harus melakukan sesuatu. Sesuatu yang membuat mereka merasakan konsekuensi tanpa aku harus turun ke level mereka. Aku mengambil ponselku dan menghubungi Sita, temanku yang selalu jadi penutup rahasiaku sejak kuliah. Sit, aku perlu ngobrol. Bisa ketemu besok? Tanyaku. Suaraku bergetar tapi penuh tekad. Sita, dengan kepekaannya yang khas, langsung tahu ada sesuatu yang serius. Laras, kamu baik-baik aja? Besok pagi aku ke kafe. Ya, ceritain semuanya. Katanya. Aku mengangguk, meski dia tidak bisa melihatnya, dan menutup telepon dengan perasaan sedikit lebih ringan. Keesokan paginya, kafe masih sepi saat Sita tiba. Dia duduk di meja favorit kami di sudut, memesan cappuccino, dan menatapku dengan mata penuh kekhawatiran. Laras, apa yang terjadi? Kamu kelihatan kayak orang yang gak tidur seminggu. Katanya, setengah bercanda. Aku tersenyum tipis, lalu menceritakan semuanya. Pesan Vina di ponsel Rangga, gelang perak, kebohongan tentang Bima, dan foto-foto yang membuat hatiku hancur. Sita mendengarkan dengan serius. Alisnya semakin berkerut setiap kali aku menyebutkan detail baru. Saat aku selesai, dia menghela napas panjang dan menepuk tanganku. Laras, ini nggak bisa dibiarkan. Rangga dan Vina harus belajar bahwa mereka nggak bisa main-main sama kamu. Aku nggak mau konfrontasi langsung, Sid, kataku,
menatap cangkir kopiku. Aku nggak mau Bima lihat aku bertengkar sama papanya. Tapi aku juga nggak mau mereka lolos begitu aja. Sita tersenyum licik. Matanya berbinar seperti saat dia menemukan solusi untuk masalah rumit di kantornya. Kalau gitu, kita main cerdas. Kita buat mereka menyesal tanpa kamu harus turun tangan langsung. Aku punya ide. Dia mencondongkan tubuh ke depan. Suaranya berbisik penuh konspirasi. Kamu bilang Rangga suka pamer liburan sama Vina, kan? Kita jebak mereka di permainan mereka sendiri. Ide Sita sederhana tapi licik. Memanfaatkan kebiasaan Rangga memesan tiket dan hotel melalui aplikasi perjalanan online. Sita, dengan keahliannya di bidang teknologi, menawarkan untuk membantu meretas akun Rangga, bukan untuk mencuri, tapi untuk mengatur ulang rencana perjalanan mereka. Kita ubah tujuan mereka ke tempat yang gak mereka harapkan, kata Sita, sambil membuka laptopnya dan menunjukkan peta digital. Ada desa terpencil di pegunungan, sinyal minim, akses susah. Kita buat mereka nyasar di sana. Aku menatapnya, setengah kagum, setengah ragu. Sid, ini gak keterlaluan, kan? Aku cuma mau mereka kapok, bukan celaka. Sita tertawa pelan. Tenang, Laras. Kita cuma kasih pelajaran kecil. Mereka bakal pulang, tapi dengan cerita yang gak akan mereka lupain. Aku mengangguk, merasakan adrenalin mulai mengalir. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, aku merasa punya kendali. Tapi di sisi lain, ada suara kecil di kepalaku yang bertanya, apakah aku sedang melakukan hal yang benar? Apakah aku jadi orang jahat karena ingin membalas dendam? Aku mengusir pikiran itu. Mereka yang memulai, bukan aku. Aku hanya melindungi apa yang tersisa dari keluargaku. Sore itu, aku kembali ke rutinitas di kafe, tapi pikiranku sibuk merancang langkah berikutnya. Aku memperhatikan Vina, yang sedang mengobrol dengan pelanggan dengan senyum lebar. Setiap kali dia melirikku, aku memaksakan senyum profesional. Tapi di dalam hati, aku membayangkan bagaimana rencana ini akan membuatnya panik. Aku juga memantau Rangga melalui aplikasi pelacak yang kupasang. Dia tidak di rumah, seperti yang dia bilang pagi ini, melainkan di sebuah kafe mewah di pusat kota, tempat yang sama yang pernah muncul di foto-foto mereka. Aku menggenggam ponselku erat, menahan dorongan untuk menghubunginya dan menuntut penjelasan. Malam itu, saat aku menjemput Bima dari tetangga, aku mendengar kabar yang membuat rencanaku semakin mantap. Bu Yanti dari tempat penitipan anak menghubungiku lagi. Bu Laras, tadi siang Bapak Rangga bilang besok dia mau titipkan Bima lagi karena dia ada perjalanan bisnis. Apa betul? Aku tersenyum kecut, menahan amarah yang kembali membuncah. Perjalanan bisnis? Aku tahu itu kode untuk liburan lain dengan Vina. Iya, Bu, nggak apa-apa. Saya yang akan urus Bima besok. Jawabku, suaraku datar. Aku tidak ingin Bu Yanti tahu betapa hancurnya hatiku mendengar bahwa Rangga lebih memilih Vina daripada anaknya sendiri. Di rumah, aku menunggu Rangga pulang sambil merapikan mainan Bima. Saat dia masuk, membawa aroma parfum yang asing, aku bertanya dengan nada santai. Mas, besok kemana? Katanya mau pergi. Rangga terlihat sedikit tersentak, tapi cepat memasang senyumnya yang biasa. Oh, cuma ketemu teman di luar kota. Sayang, cuma sehari, kok. Aku mengangguk, berpura-pura percaya, tapi di dalam hati, aku sudah membayangkan dia dan Vina tersesat di desa terpencil, tanpa sinyal, tanpa uang, tanpa jalan keluar. Hati-hati di jalan, ya, kataku. Suaraku manis tapi penuh makna. Rangga tidak menyadari bahwa di balik senyumku, sebuah rencana sedang disusun. Sebelum tidur, aku menghubungi Sita lagi. Sid, kita mulai besok. Pastikan semuanya mulus. Sita tertawa di ujung telepon. Tenang, Laras. Mereka nggak akan tahu apa yang menimpa mereka. Aku menutup telepon, menatap foto keluarga kecil kami di meja samping tempat tidur. Aku, Rangga, dan Bima tersenyum bahagia di hari ulang tahun Bima yang pertama.
Gambar itu terasa seperti kenangan dari kehidupan lain. Tapi aku berjanji pada diri sendiri, aku akan melindungi Bima, dan aku akan membuat Rangga menyesal telah mengkhianatiku. Pagi itu, udara terasa lebih dingin dari biasanya. Atau mungkin itu hanya perasaanku karena jantungku berdegup kencang sejak bangun tidur. Aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk Bima seperti rutinitas biasa. Tapi pikiranku jauh dari roti panggang dan segelas susu coklat di depanku. Hari ini adalah hari ketika rencana yang kususun bersama Sita akan dimulai. Aku merasa seperti sedang berdiri di tepi jurang. Satu sisi penuh dengan kemarahan yang mendorongku untuk menghukum Rangga dan Vina. Sisi lain adalah rasa bersalah yang berbisik, mempertanyakan apakah aku sedang melangkah terlalu jauh. Rangga sudah bangun lebih awal dari biasanya. Sesuatu yang jarang terjadi. Dia berdiri di depan cermin kamar, mengenakan kemeja biru yang selalu dia pakai saat ingin terlihat menarik. "Sayang, aku berangkat siang ini, ya? Cuma sehari, kok," katanya sambil menyemprotkan parfum. Parfum yang sama yang kucium di kafe beberapa hari lalu, yang kini terasa seperti pengingat pengkhianatannya. Aku mengangguk, memaksakan senyum. "Hati-hati, Mas. Bima aku titip ke Bu Yanti sore ini, ya?" Tanyaku, berpura-pura tidak tahu bahwa dia akan menitipkan Bima lagi untuk perjalanan bisnis, yang sebenarnya adalah liburan dengan Vina. "Iya, aku urus," jawabnya. Matanya tidak benar-benar menatapku. Aku memperhatikan tas kecil yang dia bawa. Terlalu kecil untuk perjalanan bisnis, tapi cukup untuk akhir pekan romantis. Aku menahan dorongan untuk menampar senyum santainya itu. Sebaliknya, aku mencium pipi Bima, yang sedang asyik menggambar di meja makan, dan berjanji dalam hati bahwa semua ini kulakukan untuknya. Untuk melindungi dunia kecilnya dari ayah yang lebih memilih wanita lain daripada anaknya sendiri. Setelah mengantar Bima ke tetangga, aku langsung menuju kafe. Vina sudah ada di sana, mengenakan seragam barista tapi dengan riasan yang sedikit lebih tebal dari biasanya. Dia tersenyum padaku, tapi aku bisa melihat kilau kegembiraan di matanya. Kegembiraan yang bukan karena kafe ramai, melainkan karena rencana yang dia pikir rahasia. "Bu Laras, aku minta izin pulang cepat hari ini, ya? Ada urusan keluarga," katanya dengan nada manis yang kini terdengar seperti racun di telingaku. Aku mengangguk, menahan diri agar tidak mengatakan apa yang ada di pikiranku. "Boleh. Vina, selesaikan shift pagi dulu, ya?" Jawabku, suaraku datar. Dia mengangguk, lalu kembali bekerja, tidak menyadari bahwa aku sudah tahu kemana dia akan pergi. Di sela-sela kesibukan kafe, aku menghubungi Sita. "Sudah siap?" tanyaku. Suaraku hampir berbisik meski aku berada di ruang belakang. Sita, dengan nada penuh percaya diri, menjawab, "Sudah, Laras. Aku baru selesai mengubah reservasi mereka. Tiket pesawat dan hotel sekarang mengarah ke desa Karangwuni, di pegunungan. Nggak ada sinyal, nggak ada jalan aspal, cuma hutan dan rumah-rumah penduduk. Aku juga pastikan itinerari mereka kacau balau." Aku tersenyum kecil, meski ada rasa gelisah di dadaku. "Kamu yakin ini aman, Sid?" "Aku nggak mau mereka celaka," kataku. Suaraku sedikit ragu. Sita tertawa pelan. "Tenang, mereka cuma bakal bingung dan kesal. Ini cuma pelajaran kecil, bukan hukuman mati." Sita menjelaskan detail rencananya. Dia telah meretas akun aplikasi perjalanan yang digunakan Rangga, mengubah tujuan penerbangan mereka dari Bali ke sebuah bandara kecil di kota tetangga, diikuti dengan perjalanan darat ke desa Karangwuni. Hotel mewah yang mereka pesan diganti dengan penginapan sederhana yang bahkan tidak punya listrik 24 jam. Peta di aplikasi navigasi mereka juga telah dimanipulasi, memastikan mereka akan tersesat di jalan-jalan kecil yang berliku. "Mereka bakal mikir ini cuma kesalahan sistem," kata Sita. "Tapi kita tahu ini bukan kebetulan." Aku mengangguk, merasa campuran antara kepuasan dan kegelisahan. Ini adalah langkah besar, tapi aku tidak bisa mundur sekarang. Sore itu, aku memantau aplikasi pelacak di ponselku. Titik kecil yang menunjukkan lokasi Rangga bergerak menuju bandara. Aku membayangkan dia dan Vina, mungkin sedang tertawa sambil memegang tiket.
tidak menyadari bahwa mereka sedang menuju jebakan yang kusiapkan. Aku mencoba fokus pada pekerjaan di kafe, tapi setiap kali ponselku bergetar, jantungku ikut melonjak. Sita mengirim pesan. Mereka sudah check-in di bandara. Fase 1 selesai. Sekarang kita tunggu mereka mendarat. Aku membalas dengan emoji jempol, tapi tanganku sedikit gemetar. Aku bukan orang jahat, kataku pada diri sendiri berulang-ulang. Aku hanya ingin mereka merasakan sedikit dari sakit yang mereka timbulkan padaku dan Bima. Malam itu, saat aku menjemput Bima dari tempat penitipan, Bu Yanti mengatakan bahwa Rangga menitipkan Bima lebih awal dari yang dia bilang. Bapak Rangga bilang dia buru-buru, kayaknya mau ke bandara, katanya dengan nada biasa. Aku mengangguk, menahan amarah yang kembali membuncah. Buru-buru untuk Vina, tapi tidak untuk anaknya sendiri. Aku memeluk Bima erat-erat, berjanji dalam hati bahwa dia tidak akan pernah merasa ditinggalkan lagi. Di rumah, aku duduk di sofa, memantau aplikasi pelacak. Titik kecil itu menunjukkan bahwa Rangga dan Vina sudah mendarat di bandara kecil yang bukan tujuan mereka. Aku bisa membayangkan kebingungan mereka saat menyadari bahwa taksi yang mereka pesan tidak membawa mereka ke hotel berbintang, melainkan ke jalan berdebu menuju desa terpencil. Sita mengirim pesan lagi. Mereka baru keluar bandara. Aku pantau server aplikasi perjalanan. Mereka coba komplain, tapi sistem error. Selamat, Laras. Jebakan resmi dimulai. Aku tersenyum tipis, tapi ada rasa gelisah yang tak kunjung hilang. Aku ingin mereka menyesal, tapi aku juga takut pada diriku sendiri, pada betapa mudahnya aku merangkai rencana ini. Sebelum tidur, aku mengecek ponsel Rangga, yang dia tinggalkan di rumah karena lupa. Ada pesan baru dari Vina. Mas, ini kenapa bandaranya aneh? Hotelnya mana? Aku menahan tawa, tapi juga merasa sedikit bersalah. Aku mengingatkan diri sendiri bahwa ini bukan tentang menyakiti mereka, melainkan tentang mengajarkan mereka bahwa setiap tindakan ada konsekuensinya. Aku mematikan ponsel, menatap foto Bima di meja samping tempat tidur. Ini untukmu, sayang, bisikku. Aku tahu perjalanan ini belum selesai, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa punya kendali atas hidupku lagi. Malam itu, rumah terasa lebih tenang tanpa kehadiran Rangga, tapi pikiranku justru riuh. Aku duduk di sofa ruang tamu, memegang ponselku dengan layar aplikasi pelacak yang menunjukkan titik kecil di tengah peta yang asing. Rangga dan Vina kini berada di desa Karangwuni, sebuah tempat yang bahkan aku sendiri tidak yakin bisa kutemukan tanpa peta. Sita telah melakukan tugasnya dengan sempurna, mengubah reservasi mereka, mengacaukan itinerari, dan memastikan mereka tersesat di tempat yang jauh dari kemewahan yang mereka bayangkan. Aku merasa campuran antara kepuasan dan kegelisahan. Bagian dari diriku ingin tertawa membayangkan wajah panik mereka, tapi bagian lain terus bertanya, apakah aku sudah melangkah terlalu jauh? Pagi tadi, sebelum kafe dibuka, Sita mengirim pesan pembaruan. Mereka sampai di Karangwuni semalam. Laras. Aku cek server aplikasi perjalanan. Mereka udah coba hubungi customer service, tapi aku bikin sistemnya error. Mereka nggak bisa komplain sampai besok pagi. Aku membayangkan Rangga, yang selalu bergantung pada teknologi, kebingungan tanpa sinyal ponsel. Dan Vina, dengan senyum manisnya yang mungkin sudah lenyap, berdebat dengan Rangga di tengah desa yang hanya punya lampu minyak dan jalan berdebu. Aku tersenyum kecil. Tapi senyum itu cepat pudar saat aku mendengar suara Bima dari kamarnya, memanggilku dengan suara ngantuk. Mama, Papa mana? Aku berjalan ke kamarnya, memeluknya erat. Papa lagi pergi, sayang. Nanti pulang, kok. Kataku, berbohong demi menjaga hatinya. Bima mengangguk, matanya polos dan penuh kepercayaan. Aku merasa tusukan di hati. Semua ini kulakukan untuknya. Tapi aku juga tahu bahwa kebenaran tentang ayahnya akan menyakitinya suatu hari nanti. Aku mencium keningnya, berjanji dalam hati bahwa aku akan melindunginya, apapun yang terjadi. Di kafe, aku berusaha menjalani hari seperti biasa, menyapa pelanggan dan memeriksa stok kue. Tapi setiap beberapa menit, aku mencuri pandang ke ponselku,
memeriksa aplikasi pelacak. Titik kecil itu tidak banyak bergerak, tetap berada di sekitar desa Karangwuni. Aku membayangkan Rangga dan Vina, mungkin sedang berdebat di tepi jalan, dikelilingi sawah dan rumah-rumah sederhana. Sita mengirim pesan lagi siang itu. Aku dapat notifikasi dari server. Mereka coba pesan taksi online, tapi nggak ada driver yang mau ke sana. Aku juga bikin peta navigasi mereka ngaco, jadi mereka muter-muter di jalan yang sama. Aku menahan tawa, tapi ada rasa bersalah yang kembali muncul. Aku tidak ingin mereka celaka, hanya ingin mereka merasakan sedikit dari ketidaknyamanan yang telah mereka timbulkan padaku. Sementara itu, di desa Karangwuni, aku bisa membayangkan kepanikan mereka. Berdasarkan informasi yang Sita kumpulkan dari situs lokal, desa itu terpencil, dengan sinyal ponsel yang nyaris tidak ada dan hanya satu warung kecil yang menjual makanan sederhana. Hotel mewah yang mereka harapkan telah diganti dengan penginapan sederhana milik warga, lengkap dengan kasur kapuk dan kamar mandi luar. Aku membayangkan Vina, yang selalu tampil sempurna dengan riasan dan pakaian modis, panik saat menyadari tidak ada colokan listrik untuk meluruskan rambutnya. Dan Rangga, yang selalu mengeluh kalau kopi tidak cukup premium, mungkin sedang memaksa dirinya menyesap kopi tubruk pahit di warung desa. Malam itu, aku mendapat pesan dari nomor asing, mungkin nomor pinjaman dari warga desa. Itu dari Rangga. Sayang, aku di tempat aneh. Kayaknya ada kesalahan sistem. Bisa tolong kirim bantuan? Aku menatap pesan itu lama. Jari-jariku ragu di atas layar. Bagian dari diriku ingin menjawab. Ingin menyelamatkannya seperti istri yang baik. Tapi lalu aku teringat foto mereka di pantai, tawa mereka, dan fakta bahwa Rangga memilih menitipkan Bima demi bersenang-senang dengan Vina. Aku mengabaikan pesan itu, mematikan ponsel, dan berjalan ke kamar Bima untuk memastikan dia tidur nyenyak. Keesokan harinya, Sita datang ke kafe dengan wajah penuh kemenangan. "Laras, kamu harus dengar ini," katanya sambil menunjukkan tangkapan layar dari aplikasi pesan internal perusahaan perjalanan. Rangga dan Vina ternyata sempat menghubungi customer service melalui telepon warga desa, mengeluh tentang kesalahan fatal dalam reservasi mereka. Vina terdengar panik, bahkan menyebutkan bahwa mereka kehabisan uang tunai karena tidak ada ATM di desa itu. Mereka mulai ribut. "Laras," Vina bilang ke customer service bahwa ini semua salah Rangga karena dia yang pesan tiket. Cerita Sita, matanya berbinar. Aku tersenyum, tapi ada rasa aneh di dadaku. Aku tidak ingin mereka menderita, tapi aku juga tidak bisa menyangkal kepuasan melihat mereka menghadapi konsekuensi. Di kafe, aku mulai merasa lebih percaya diri. Aku menyapa pelanggan dengan senyum yang lebih tulus, bahkan sempat bercanda dengan barista tentang resep kue baru. Tapi di sela-sela tawa itu, aku terus memikirkan Bima. Aku tahu aku harus segera memutuskan apa yang akan kulakukan dengan Rangga setelah ini. Apakah aku akan memaafkannya? Atau apakah ini akhir dari pernikahan kami? Aku belum punya jawaban, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan membiarkan pengkhianatan ini menghancurkan hidupku. Malam itu, Sita mengirim pembaruan terakhir. Mereka nginep di rumah warga. Kayaknya Vina mulai kesal banget sama Rangga. Dia bilang dia nggak mau liburan kayak gini lagi. Aku tertawa kecil, membayangkan Vina yang biasanya manja kini harus tidur di kasur kapuk dan menghadapi nyamuk desa. Tapi tawa itu cepat pudar saat aku menatap foto keluarga di dinding. Aku ingin Rangga menyesal, tapi aku juga ingin Bima punya ayah yang layak. Pertanyaan itu terus menggantung. Apa langkahku selanjutnya? Aku menutup mata, mencoba tidur. Di luar, hujan mulai turun. Suaranya seperti bisikan yang menenangkan. Aku tahu jebakan ini baru permulaan. Besok, aku akan melangkah lebih jauh. Mungkin dengan memblokir kartu ATM Rangga, seperti yang Sita sarankan. Tapi untuk malam ini, aku membiarkan diri merasakan sedikit kemenangan. Rangga dan Vina mungkin tersesat di desa terpencil. Tapi aku, Laras, sedang menemukan kembali kekuatanku. Malam itu, aku duduk di meja makan dengan laptop terbuka di depanku. Layar menampilkan aplikasi perbankan online yang kini menjadi senjata berikutnya dalam rencanaku. Jantungku berdetak kencang,
Bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang anehnya terasa seperti campuran antara kepuasan dan kegelisahan. Aku baru saja memblokir kartu ATM Rangga melalui aplikasi bank, memastikan dia tidak punya akses ke rekening bersama kami. Sita telah meyakinkanku bahwa langkah ini akan membuat Rangga dan Vina semakin terpojok di desa Karangwuni, tempat mereka kini terjebak tanpa sinyal ponsel, tanpa hotel mewah, dan kini tanpa uang tunai. Aku menutup laptop, menarik napas dalam-dalam, dan mencoba meyakinkan diri bahwa ini bukan tentang kebencian, melainkan tentang keadilan. Sita mengirim pesan pagi tadi, memperbarui situasi di Karangwuni berdasarkan pantauannya di server aplikasi perjalanan. Laras. Mereka mulai panik. Rangga coba hubungi bank, tapi karena ATM-nya diblokir, dia nggak bisa tarik uang. Vina kelihatan marah banget. Aku dengar dari transkrip panggilan ke customer service bahwa dia nuduh Rangga nggak becus ngatur liburan. Aku tersenyum kecil membaca pesan itu, membayangkan Vina, yang selalu tampil sempurna, kini berdebat dengan Rangga di tengah desa yang bahkan tidak punya warung kopi layaknya kafe kami. Tapi senyumku cepat pudar saat aku teringat Bima, yang tadi pagi bertanya lagi. Mama, Papa kapan pulang? Aku tidak punya jawaban yang jujur untuknya. Dan itu membuat hatiku perih. Di kafe, aku berusaha menjalani hari dengan fokus. Pelanggan datang dan pergi. Aroma kopi dan kue coklat yang baru dipanggang mengisi udara. Aku tersenyum pada pelanggan tetap, membantu barista menyusun pesanan, dan bahkan sempat mencoba resep latte baru. Tapi di sela-sela kesibukan itu, aku terus memeriksa ponselku, menunggu kabar dari Sita atau tanda-tanda bahwa Rangga mencoba menghubungiku lagi. Dia mengirim satu pesan lagi semalam dari nomor asing. Laras, tolong jawab. Aku stuck di desa aneh. Nggak ada sinyal. Nggak ada apa-apa. Bantu aku. Aku mengabaikannya lagi, tapi setiap kali melihat namanya di layar, ada dorongan kecil untuk menjawab. Dorongan yang segera kuhapus dengan mengingat foto-foto mereka di pantai. Sita datang ke kafe siang itu, membawa laptop dan segelas es kopi. Laras, kamu harus dengar ini, katanya sambil membuka transkrip panggilan terbaru yang dia akses dari server. Rupanya, Rangga dan Vina terpaksa menginap di rumah warga setelah penginapan yang mereka harapkan ternyata tidak ada. Vina, menurut transkrip, mulai menyalahkan Rangga dengan nada pedas. Kamu bilang ini bakal jadi liburan romantis. Mas, sekarang kita tidur di kasur kapuk sama nyamuk sebesar kepalan tangan. Rangga membalas dengan nada kesal. Kamu pikir aku sengaja? Ini salah sistem, Vin. Aku menahan tawa membaca itu, tapi ada rasa aneh di dadaku, seperti kepuasan yang bercampur dengan sedikit empati. Aku tidak ingin mereka menderita selamanya, tapi mereka perlu tahu bahwa tindakan mereka ada harganya. Sore itu, aku mengambil langkah yang lebih berani. Aku menghubungi bank lagi dan memastikan semua transaksi dari kartu Rangga ditolak, hingga pemberitahuan lebih lanjut. Aku juga memindahkan sebagian besar dana di rekening bersama ke rekening pribadiku, meninggalkan cukup uang untuk kebutuhan dasar Bima. Ini bukan tentang mencuri, tapi tentang melindungi apa yang telah kubangun dengan keringatku sendiri. Kafe ini, keluarga ini, adalah hasil kerja kerasku, bukan Rangga yang lebih sering bermain ponsel daripada membantu. Di rumah, aku menghabiskan malam bersama Bima, membacakan dongeng tentang kelinci pemberani yang mengalahkan serigala licik. Dia tertawa setiap kali aku menirukan suara kelinci, dan untuk sesaat, aku lupa tentang Rangga dan Vina. Aku ingin Bima merasa aman, dicintai, dan tidak pernah meragukan bahwa ibunya akan selalu ada untuknya. Tapi saat aku menyelimutinya, teleponku berdering. Itu panggilan dari nomor Ibu Rangga, Ibu Ani, yang jarang menghubungiku langsung. Laras, Rangga kenapa? Ya? Dia nggak bisa dihubungi 2 hari ini. Katanya pergi bisnis, tapi kok aneh. Nadanya penuh kekhawatiran. Aku menelan ludah, mencoba menjaga suaraku tetap tenang. Iya, Bu, dia bilang ada urusan di luar kota. Mungkin sinyalnya susah, kataku, berbohong demi menjaga situasi tetap terkendali. Aku merasa bersalah, tapi aku belum siap membongkar semua pada Ibu Ani. Beliau tidak perlu tahu betapa buruknya kelakuan anaknya, belum saat ini.
Setelah menutup telepon, aku duduk di sofa, menatap langit-langit. Aku tahu aku harus membuat keputusan besar. Apakah aku akan melanjutkan pernikahan ini, atau apakah ini akhir dari segalanya? Sita mengirim pesan malam itu. Laras, mereka masih di Karangwuni. Warga bilang mereka kelihatan capek dan frustrasi. Vina bilang dia mau pulang sendiri kalau Rangga nggak bisa atur transportasi. Aku membayangkan mereka, mungkin duduk di beranda rumah warga, dikelilingi nyamuk dan keheningan desa. Aku tidak merasa kasihan, belum. Tapi aku tahu aku harus segera menentukan langkah berikutnya. Aku ingin mereka pulang, menghadapi kenyataan, dan merasakan malu atas apa yang mereka lakukan. Tapi aku juga ingin melindungi Bima dari kekacauan ini. Sebelum tidur, aku menatap foto keluarga kami di dinding. Wajah Rangga yang dulu kucintai kini terasa asing. Aku tidak tahu apakah aku masih bisa memaafkannya. Tapi satu hal yang pasti, aku tidak akan lagi menjadi istri yang membiarkan dirinya dipermainkan. Aku, Laras, sedang membangun kembali hidupku, dan tidak ada yang bisa menghentikanku. Tidak Rangga, tidak Vina, dan tidak pula rasa bersalah yang mencoba menyelinap ke hatiku. Pagi itu, sinar matahari masuk melalui jendela kafe, menerangi meja-meja kayu yang baru saja dikilap. Aroma kopi robusta dan kue coklat yang baru keluar dari oven memenuhi udara, menciptakan suasana hangat yang selalu kucintai. Tapi hari ini, ada sesuatu yang berbeda dalam diriku. Untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, aku merasa seperti bisa bernapas lega. Kafe, yang selama ini menjadi beban sekaligus pelarian, kini terasa seperti bentengku. Aku berdiri di belakang kasir, tersenyum pada pelanggan tetap yang memesan cappuccino, dan untuk sesaat, aku lupa tentang Rangga dan Vina yang masih terjebak di desa Karangwuni. Sita mengirim pesan kemarin malam, memperbarui situasi di sana. Laras, mereka masih di desa. Vina kelihatan marah banget. Udah nggak mau ngomong sama Rangga. Warga bilang mereka cuma bisa beli makanan murah karena nggak punya uang tunai. Aku membayangkan Rangga, yang selalu pamer gaya hidup mewah di media sosial, kini harus makan nasi dengan lauk tempe di warung desa. Vina, dengan tas branded dan sepatu hak tingginya, mungkin sedang mengeluh tentang debu yang menempel di pakaiannya. Aku tahu aku seharusnya merasa bersalah, tapi yang kurasakan justru kepuasan kecil, seperti menonton film di mana penutup tabir kejahatan akhirnya terbongkar. Di kafe, aku mulai mengambil langkah untuk memperbaiki hidupku. Aku memecat Vina secara resmi melalui pesan singkat, dengan alasan penyesuaian tim. Aku tidak menyebutkan perselingkuhannya. Aku tidak ingin turun ke levelnya. Sebagai gantinya, aku merekrut 2 karyawan baru, seorang barista muda yang penuh semangat dan seorang koki pastry yang punya ide-ide segar untuk menu. Aku juga mulai merencanakan renovasi kecil untuk kafe, menambahkan sudut baca dengan sofa nyaman untuk menarik lebih banyak pelanggan. Setiap keputusan ini, sekecil apapun, terasa seperti langkah menuju versi diriku yang lebih kuat, versi yang tidak lagi bergantung pada Rangga atau takut pada pengkhianatan. Sore itu, aku membawa Bima ke kafe setelah menjemputnya dari tempat penitipan. Dia duduk di meja kecil, menggambar dengan crayon sambil sesekali mencuri kue dari piring display. "Mama, ini enak," katanya. Mulutnya penuh remah coklat. Aku tertawa, mencium keningnya. Melihat Bima begitu ceria membuatku menyadari bahwa dia adalah alasan utamaku untuk terus maju. Aku tidak ingin dia tumbuh dalam rumah tangga yang penuh kebohongan. Aku mulai memikirkan perceraian, bukan sebagai tindakan balas dendam, tapi sebagai cara untuk membebaskan diri dan Bima dari bayang-bayang pengkhianatan Rangga. Malam itu, ponselku berdering saat aku sedang menutup kafe. Nomor asing lagi, tapi aku tahu itu pasti Rangga. Aku membiarkannya berdering beberapa kali sebelum akhirnya menjawab. "Laras, tolong. Aku minta maaf. Aku nggak tahu kenapa semua jadi kacau. Aku stuck di desa ini. Nggak ada uang, nggak ada sinyal. Tolong kirim bantuan." Suaranya terdengar lelah, hampir memohon. Aku menutup mata, mencoba menahan emosi yang bercampur aduk, kemarahan, kelelahan, dan sedikit rasa kasihan. "Rangga, kamu tahu kenapa kamu di sana?" kataku,
Suaraku dingin tapi terkendali. Aku nggak bodoh. Aku tahu tentang kamu dan Vina. Ada jeda panjang di ujung telepon. Aku bisa mendengar napasnya yang berat. Seperti dia sedang mencari kata-kata. Laras, itu nggak kayak yang kamu pikir. Aku salah. Aku janji nggak bakal gitu lagi. Tolong, bantu aku pulang. Katanya. Nadanya penuh keputusasaan. Aku menggenggam ponsel erat-erat. Menahan dorongan untuk berteriak. Kamu ninggalin Bima di penitipan supaya bisa liburan sama Vina. Rangga, kamu pikir aku bakal maafin gitu aja? Kataku, suaraku mulai bergetar. Dia mencoba membela diri, tapi aku memotongnya. Aku akan kirim tiket pulang, tapi dengan syarat. Kita selesai. Aku nggak mau lanjut sama orang yang nggak menghargai keluarganya. Aku menutup telepon sebelum dia bisa menjawab. Tanganku gemetar. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar siap untuk bercerai, tapi kata-kata itu terucap begitu saja, seperti sesuatu yang sudah lama terpendam. Aku duduk di kursi kafe yang kosong, menatap meja-meja yang sudah rapi. Aku merasa seperti sedang melepaskan beban, tapi juga takut pada masa depan. Bagaimana aku akan menjelaskan ini pada Bima? Bagaimana aku akan menjalani hidup sebagai ibu tunggal? Tapi di sela-sela ketakutan itu, ada kekuatan baru yang tumbuh dalam diriku. Kekuatan untuk memilih diriku sendiri, untuk memilih Bima, untuk memilih hidup yang tidak lagi dipenuhi kebohongan. Keesokan harinya, aku menghubungi pengacara teman Sita untuk mendiskusikan dokumen perceraian. Aku belum menandatangani apapun, tapi hanya berbicara tentang kemungkinan itu membuatku merasa lebih ringan. Aku juga mulai merencanakan libur akhir pekan untuk Bima, mungkin ke taman bermain atau ke pantai. Hanya kami berdua. Aku ingin dia merasakan kebahagiaan yang tulus, bukan kebohongan yang dibungkus senyum palsu ayahnya. Di kafe, bisnis berjalan lebih lancar dari yang kuharapkan. Pelanggan baru berdatangan, tertarik dengan dekorasi baru yang kusiapkan. Aku bahkan mendapat pesanan kue ulang tahun dalam jumlah besar, sesuatu yang membuatku tersenyum lebar. Aku mulai menyadari bahwa kafe ini bukan hanya sumber penghasilan, tapi juga simbol ketahananku. Aku membangunnya dari nol, dan aku bisa membangun kembali hidupku dengan cara yang sama. Malam itu, saat aku menyelimuti Bima, dia memelukku erat. "Mama, aku sayang Mama," katanya. Suaranya kecil tapi tulus. Aku mencium keningnya. Air mata hampir jatuh. "Mama juga sayang Bima," bisikku. Aku tahu perjalanan ini belum selesai. Rangga akan pulang, dan aku harus menghadapinya. Tapi untuk pertama kalinya, aku merasa siap. Aku, Laras, bukan lagi istri yang menunduk pada pengkhianatan. Aku adalah ibu, pebisnis, dan wanita yang sedang menemukan kembali kekuatannya. Hujan gerimis menyapa pagi itu, menciptakan suasana yang seolah mencerminkan ketegangan di hatiku. Aku berdiri di dapur, menyiapkan sarapan untuk Bima. Tapi pikiranku tidak sepenuhnya ada di sana. Sita mengirim pesan semalam. Rangga dan Vina akhirnya mendapat tumpangan dari warga desa menuju kota terdekat dan memesan tiket pulang dengan meminjam uang dari seseorang di Karangwuni. Aku telah mengirim tiket pulang untuk Rangga, seperti yang kujanji di telepon, tapi dengan syarat yang jelas. Dia harus menandatangani dokumen perceraian. Aku tidak tahu apakah aku benar-benar siap menghadapinya, tapi aku tahu satu hal. Aku tidak akan mundur. Kafe berjalan seperti biasa, dengan pelanggan yang datang untuk sarapan dan aroma kopi yang mengisi udara. Aku berusaha fokus, menyapa pelanggan dengan senyum profesional, tapi setiap bunyi pintu membuat jantungku berdegup kencang, mengira itu Rangga. Aku telah meminta Sita untuk menjemput Bima dari tempat penitipan sore ini, memastikan dia tidak berada di rumah saat Rangga kembali. Aku ingin konfrontasi ini hanya antara aku dan dia, tanpa Bima harus mendengar kata-kata yang mungkin akan menghantuinya. Sore itu, saat hujan reda dan langit mulai cerah, pintu rumah berderit terbuka. Aku sedang merapikan mainan Bima di ruang tamu ketika Rangga masuk. Wajahnya lelah dan kusut, pakaiannya sedikit kotor, dan tas kecilnya tampak lusuh. Dia terlihat seperti seseorang yang baru kembali dari petualangan yang tidak diinginkan. "Laras," katanya. Suaranya serak, hampir memohon.
Aku menatapnya. Tanganku berhenti di atas tumpukan blok mainan Bima. Aku tidak tersenyum, tidak menyapa. Aku hanya menatapnya, menunggu apa yang akan dia katakan. Sayang, aku minta maaf. Lanjutnya, melangkah mendekat. Semua yang terjadi di desa itu. Aku nggak tahu kenapa bisa kacau begitu. Aku tahu kamu marah soal Vina. Tapi itu nggak seperti yang kamu pikir. Aku mengangkat tangan, menghentikannya. Jangan, Rangga, kataku. Suaraku dingin tapi terkendali. Jangan coba bohongi aku lagi. Aku tahu semuanya. Aku lihat foto-foto kalian di pantai, di kolam renang. Aku tahu kamu ninggalin Bima di penitipan supaya bisa liburan sama dia. Aku menarik napas dalam-dalam, mencoba menahan air mata yang tiba-tiba ingin jatuh. Kamu pikir aku bodoh? Rangga membeku. Matanya melebar. Untuk pertama kalinya, aku melihat kepanikan sejati di wajahnya. Bukan kepanikan karena tersesat di desa terpencil, tapi karena dia tahu permainannya sudah berakhir. Laras, dengar aku dulu, katanya, melangkah mendekat, tapi aku mundur. Gak ada yang perlu dijelasin. Rangga, aku udah kasih kamu kesempatan berkali-kali, tapi kamu pilih dia. Kamu pilih ninggalin anak kita demi dia. Suaraku mulai bergetar. Tapi aku tidak membiarkan diri menangis. Aku tidak akan memberinya kepuasan melihatku hancur. Dia menunduk, menggosok wajahnya dengan tangan. Aku salah. Laras. Aku bingung. Aku stres. Kamu selalu sibuk sama kafe. Aku merasa nggak dihargai. Aku tertawa kecut. Tidak percaya dengan apa yang baru saja ku dengar. Jadi ini salahku? Aku yang kerja banting tulang buat keluarga ini. Yang urus Bima sendirian, yang jaga kafe supaya kita punya masa depan. Dan kamu bilang aku nggak hargai kamu. Aku menggeleng. Kemarahan membuncah di dadaku. Kamu yang nggak hargai kami. Rangga. Kamu yang pilih selingkuh. Aku berjalan ke meja makan, mengambil map berisi dokumen yang sudah kusiapkan bersama pengacara Sita. Di dalamnya ada bukti-bukti yang kukumpulkan. Tangkapan layar pesan Vina, foto-foto mereka, dan catatan dari tempat penitipan tentang berapa sering Rangga menitipkan Bima. Aku melemparkan map itu ke arahnya. Baca ini. Dan kalau kamu masih punya sedikit rasa malu, tanda tangani dokumen di dalamnya. Rangga membuka map itu. Wajahnya memucat saat melihat isinya. Laras, kamu serius? Kita bisa bicara dulu, kan? Demi Bima. Katanya, suaranya hampir putus asa. Demi Bima? Ulangku, suaraku naik. Kamu ninggalin Bima demi Vina. Kamu pikir dia nggak bakal terluka kalau tahu papanya lebih pilih wanita lain daripada dia? Aku nggak mau Bima tumbuh di rumah yang penuh kebohongan. Rangga, aku nggak mau dia lihat ibunya dipermainkan. Aku menarik napas, mencoba menenangkan diri. Aku udah kirim tiket pulang buatmu. Tapi ini akhirnya. Tanda tangani dokumen itu. Atau aku bawa ke pengadilan dengan semua bukti ini. Rangga menatapku. Matanya penuh campuran kemarahan dan keputusasaan. Laras, kamu nggak adil. Kamu yang bikin aku stuck di desa itu, kan? Kamu yang mainin sistem. Aku tersenyum tipis. Tidak membantah atau mengiyakan. Kamu pikir aku bakal diam aja pas tahu suamiku selingkuh? Kamu pikir aku bakal biarin kamu dan Vina ketawa di belakangku? Kataku, suaraku tegas. Sekarang keluar dari rumah ini. Bima nggak boleh lihat kamu kayak gini. Dia terdiam. Tangannya masih memegang map itu. Untuk sesaat, aku berpikir dia akan berdebat lagi. Tapi dia hanya menggeleng pelan, mengambil tasnya, dan berjalan menuju pintu. Aku bakal tanda tangani. Laras. Tapi ini belum selesai. Katanya sebelum melangkah keluar. Pintu tertutup dengan bunyi pelan. Tapi bagiku, itu seperti akhir dari sebuah bab yang sudah terlalu lama menyiksa. Aku duduk di sofa. Tubuhku terasa lemas. Air mata yang kutahan akhirnya jatuh. Tapi bukan karena kesedihan atas Rangga. Aku menangis karena lega. Lega karena akhirnya aku berani berdiri untuk diriku sendiri. Aku menangis karena Bima, yang akan tumbuh tanpa ayah di sisinya.
Tapi aku berjanji akan memberinya semua cinta yang bisa kuberikan. Aku menangis karena aku, Laras, telah menemukan kembali kekuatanku. Malam itu, saat Bima pulang bersama Sita, aku memeluknya erat. "Mama, Papa pulang belum?" tanyanya, matanya polos. Aku tersenyum, mencium keningnya. "Papa lagi urus sesuatu, sayang. Tapi Mama selalu ada buat Bima." "Ya." Dia mengangguk, tersenyum kecil, dan aku tahu aku membuat keputusan yang benar. Rumah ini sekarang milik kami, dan aku akan membangun masa depan yang lebih baik, tanpa kebohongan, tanpa pengkhianatan. Cahaya matahari pagi menyelinap melalui jendela ruang tamu, menerangi dekorasi warna-warni yang kusiapkan untuk ulang tahun Bima. Balon-balon berwarna biru dan kuning mengapung di sudut ruangan, dan meja makan dipenuhi kue coklat buatan kafe, permen, dan hadiah kecil yang dibungkus kertas berkilau. Bima, yang baru berusia 5 tahun hari ini, berlarian di sekitar rumah dengan tawa ceria, memegang balon berbentuk dinosaurus. "Mama, lihat, dino besar," serunya, matanya berbinar. Aku tersenyum, merasakan kehangatan yang sudah lama tidak kurasakan. Hari ini adalah tentang dia, tentang kami, tentang hidup baru yang sedang kami bangun bersama. 3 bulan telah berlalu sejak konfrontasi terakhir dengan Rangga. Dia menandatangani dokumen perceraian seminggu setelah kembali dari desa Karangwuni, tanpa banyak perlawanan. Mungkin dia tahu bahwa aku tidak akan mundur. Atau mungkin dia hanya terlalu lelah untuk bertarung. Aku tidak peduli apa alasannya. Yang penting, rumah ini sekarang benar-benar milikku dan Bima, tempat yang bebas dari kebohongan dan pengkhianatan. Rangga pindah ke apartemen kecil di pinggir kota, dan meski dia masih berusaha menemui Bima sesekali, aku memastikan setiap pertemuan diawasi. Bima adalah prioritas utamaku, dan aku tidak akan membiarkan siapapun, bahkan ayahnya, mengacaukannya. Kafe, Larasati Cafe, kini berkembang pesat. Renovasi kecil yang kurencanakan selesai bulan lalu, dengan sudut baca baru yang dipenuhi sofa nyaman dan rak buku. Pelanggan menyukainya, terutama para mahasiswa dan pekerja lepas yang kini menjadikan kafe sebagai tempat favorit mereka. Aku juga meluncurkan menu baru dengan bantuan koki pastry baru, termasuk kue red velvet yang laris manis. Setiap kali aku melihat antrean di kasir atau mendengar pujian dari pelanggan, aku merasa bangga. Kafe ini bukan hanya bisnis. Ini adalah bukti bahwa aku bisa bangkit, bahwa aku lebih kuat dari yang pernah kubayangkan. Vina, seperti yang kudengar dari Sita, telah pindah ke kota lain setelah dipecat dari kafe. Kabarnya, dia berusaha membuka usaha kecil, tapi hubungannya dengan Rangga sudah berakhir. Sita, dengan keahliannya yang tak pernah gagal membuatku kagum, masih memantau media sosial Vina untuk memastikan dia tidak akan kembali menggangguku. "Dia kapok, Laras," kata Sita sambil tertawa di telepon. "Setelah pengalaman di Karangwuni, kayaknya dia nggak mau deket-deket kamu lagi." Aku tidak merasa kasihan, tapi aku juga tidak membenci Vina. Dia membuat pilihannya, dan sekarang dia hidup dengan konsekuensinya, sama seperti Rangga. Hari ini, saat aku menyiapkan pesta ulang tahun Bima, rumah dipenuhi tawa dan suara teman-teman serta keluarga. Sita datang lebih awal, membawa hadiah berupa buku cerita interaktif untuk Bima. Ibu Ani, Ibu Rangga, juga hadir, meski dengan sedikit kecanggungan. Aku tahu dia masih berusaha memahami apa yang terjadi antara aku dan Rangga, tapi dia tidak pernah memaksakan pembicaraan. "Laras, kamu ibu yang hebat," katanya pelan saat membantu memotong kue. Aku tersenyum, merasa terharu. Dukungan kecil seperti itu berarti lebih dari yang bisa kugambarkan. Saat Bima meniup lilin di atas kue coklatnya, semua orang bertepuk tangan dan bernyanyi. Aku memotret momen itu, ingin mengabadikan senyum lebarnya yang penuh kebahagiaan. "Mama, aku mau dino besar beneran," katanya, membuat semua orang tertawa. Aku memeluknya, berjanji dalam hati bahwa aku akan memberikan segalanya untuk membuatnya bahagia. Mungkin aku tidak bisa memberinya dinosaurus sungguhan, tapi aku bisa memberinya ibu yang kuat, rumah yang penuh cinta, dan masa depan yang cerah. Malam itu,
Setelah tamu pulang dan Bima tertidur dengan boneka dinosaurus barunya, aku duduk di sofa dengan secangkir teh chamomile. Rumah terasa damai. Hanya ada suara detik jam dinding dan angin malam yang berhembus pelan. Aku menatap foto keluarga lama di dinding. Aku, Rangga, dan Bima saat dia masih bayi. Aku tidak lagi merasa sedih melihat foto itu. Sebaliknya, aku merasa bersyukur. Pengkhianatan Rangga, meski menyakitkan, telah mendorongku untuk menemukan kembali diriku sendiri. Aku bukan lagi istri yang rela menunduk pada kebohongan. Aku adalah Laras, ibu, pebisnis, dan wanita yang tidak takut menghadapi dunia. Sita menelepon sebelum aku tidur, seperti kebiasaannya. Laras, kamu lihat media sosial Rangga? Dia cuma posting soal kopi murah dan keluhannya soal kerja baru. Kayaknya dia nggak happy, katanya. Nada bercandanya membuatku tersenyum. Biarin aja, Sid. Aku nggak peduli lagi, jawabku, dan untuk pertama kalinya, aku benar-benar merasa seperti itu. Hidup Rangga bukan lagi urusanku. Aku punya Bima, kafe, dan mimpi-mimpi baru yang ingin kuwujudkan. Aku berjalan ke kamar Bima, memeriksa apakah dia masih tertidur nyenyak. Cahaya lampu malam menerangi wajah kecilnya, dan aku tersenyum melihatnya memeluk boneka dinosaurus. Selamat ulang tahun, sayang, bisikku, mencium keningnya. Aku keluar dari kamar, mematikan lampu ruang tamu, dan berdiri di depan jendela, menatap langit malam yang penuh bintang. Aku tahu hidup sebagai ibu tunggal tidak akan mudah. Akan ada hari-hari ketika aku lelah, ketika aku meragukan diri sendiri, ketika Bima bertanya tentang ayahnya. Tapi aku juga tahu bahwa aku cukup kuat untuk menghadapi semua itu. Aku, Laras, telah selamat dari pengkhianatan. Aku telah membangun kembali hidupku dari puing-puing. Dan sekarang, dengan Bima di sisiku dan kafe yang berkembang, aku siap untuk menulis bab baru, bab yang penuh harapan, cinta, dan kekuatan yang tak pernah kukira aku miliki.